Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. רונו שמיים, יום ניתנה עבודת יומיים, ארץ רעשה, יום נעלה אל על הר סיני, כל איש עם אישה, ראו כבודו עם איתני, נפשם הודלה ושע, רמה מאוד קרנם באדוני, יונק שדיים, אוריינו, עזריננו, קיננו, מאוד קרניים, רונו שמיים, יום ניתנה עבודת יומיים, אלפי שנענים, רכב אלוהים ריבותיים, נטרי נעמנים, הם קיבלו דת לוחותיים, יקרה כפנינים, כסף מזוקק שבעתיים, קדמה 2000, היא נאווה, בת גאווה, כיתה אהבה, היא לעיניים, רונו שם. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini. Mereka datang karena mendengar suara itu dan heran karena masing-masing rasul berbicara dan setiap orang mendengar dalam bahasanya sendiri. Mereka heran mengapa hal ini bisa terjadi dan berkata, apakah orang yang di atas itu yang berbicara orang Galilea? Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin? Partia, Media, dan Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene, Roma, Kreta dan Arab, orang Yahudi dan orang penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah itu, tapi mereka bicara dalam bahasa kita. mereka heran dan bingung. Apa yang terjadi? Orang lain menertawai para rasul dan katanya, mereka kebanyakan minum anggur. Kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul dan berkata, saudara-saudara, dan semua yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah aku bercerita. Dan dengarkanlah baik-baik. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tapi Nabi Yul telah mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat. Allah berkata, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lakimu dan perempuan akan bernubuat. Kaum mudamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi khusus. Juga akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Dan mereka akan bernubuat. Aku akan memperlihatkan mukjizat di langit dan tanda-tanda ajaib di bumi, darah dan api,
juga gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi merah seperti darah. Kemudian hari yang besar dan mulia dari Tuhan tiba. Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Hai orang Israel, dengarkan kata-kata ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah dipilih Allah. Itu telah dinyatakan Allah kepadamu dengan mengadakan hal-hal yang ajaib dan tanda-tanda ajaib melalui Yesus. Yesus telah diserahkan kepada kamu berdasarkan rencana Allah. Dan kamu dengan bantuan orang jahat telah membunuh Yesus dengan menyalibkannya. Tapi Allah telah membangkitkan dia dari kematian dan membebaskan dia dari penderitaan kematian. Kematian tidak mungkin menahan Yesus. Daud sudah mengatakan, "Aku selalu memandang Tuhan di depanku. Ia berada di sisi kananku sehingga aku tidak gentar." Jadi hatiku bersuka cita dan aku berkata dengan gembira. Bahkan tubuhku hidup dengan pengharapan, sebab Engkau tidak akan meninggalkan aku di tempat orang-orang mati. Engkau tidak membiarkan orang kudusmu busuk dalam kuburan. Engkau memperkenalkan cara hidup kepadaku. Engkau akan datang dan memberikan sukacita besar kepada aku. Dan akan kukatakan kepadamu mengenai Daud, nenek moyang kita telah mati dan dikuburkan, dan makamnya masih ada sampai kini. Daud seorang nabi dan mengetahui yang dikatakan Allah, dan Allah telah berjanji akan menempatkan seorang keturunan Daud ke atas tahta kerajaannya. Daud tahu apa yang akan terjadi, oleh sebab itu dia berbicara tentang orang itu, katanya. Ia tidak ditinggalkan di tempat orang-orang mati. Tubuhnya tidak binasa di dalam kubur. Yesuslah yang dibangkitkan Allah. Kami semua adalah saksinya. Yesus telah diangkat ke surga. Allah telah memberikan Roh Kudus kepada Yesus. Sekarang Yesus mencurahkan Roh Kudus itu. Dan itulah yang kamu lihat dan kamu dengar. Daud bukanlah yang terangkat ke surga, tetapi ia mengatakan, Allah berkata kepada Tuhanku, duduklah di tempat yang paling terhormat di surga. Aku akan menempatkan musuh-musuhmu takluk kepadamu. Biarlah semua orang Israel tahu bahwa Allah telah menetapkan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan dan Kristus yang dijanjikan. Mereka sangat terharu mendengar itu dan bertanya kepada Petrus serta rasul lainnya. Saudaraku, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, bertobatlah dan biarlah kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus supaya dosa-dosamu diampuni. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Janji ini berlaku untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi yang berada di tempat jauh. Bagi semua orang yang dipanggil Tuhan Allah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir